Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar Dolan ID Surabaya. Berjumpa kembali dalam acara Dolan, diskusi online mingguan ID Surabaya pada hari Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Acara Dolan sore hari ini adalah acara Dolan seri ke-14 yang akan mengambil topik glaukoma akut. Dan seperti pada acara Dolan sebelumnya, pada diskusi online mingguan ini akan menghadirkan para narasumber yang pakar di bidangnya. Pada Dolan seri ke-14 ini akan menghadirkan pakar di bidang ilmu kesehatan mata, khususnya penyakit glaukoma. Narasumber kita yang pertama adalah Dr. Nurwasis, spesialis mata konsultan. Beliau adalah Ketua Divisi Glaukoma Departemen Kesehatan Ilmu Kesehatan Mata FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Evelyn Komarati, spesialis mata konsultan. Beliau adalah Ketua Departemen KSM Ilmu Kesehatan Mata FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan acara Dolan pada sore hari ini akan dipandu oleh moderator Dr. Yulia Primitasari, dokter spesialis mata konsultan. Beliau adalah Ketua Program Studi Prodi SP1 Ilmu Kesehatan Mata Universitas Airlangga. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti bersama acara yang pertama, yakni sambutan dari Ketua ID Cabang Surabaya. Kepada yang terhormat Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dr. Evelyn, Dr. Nurwasis, Dr. Yulia, yang telah meluangkan waktu siang hari ini untuk mengisi acara Dolan yang ke-14. Terima kasih juga kepada semua sejawat, semua partisipan. Ini sudah ada 311 per detik ini yang mengikuti. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah acara ini, ya. Dan nanti setiap minggu saja, kalau mengikuti acara Dolan setiap minggunya, maka setahun itu kira-kira sudah mendapat 156 SKP, dalam 5 tahun 780 SKP. Dan topiknya sudah disusun oleh tim dan disesuaikan dengan SKDI, Kompetensi Dokter Umum Indonesia. Jadi topiknya sesuai dalam praktek sehari-hari, sesuai Pak Menteri, bahwa penguatan sekarang adalah promotif, preventif, dan pelayanan primer. Jadi apa yang bisa dilakukan di pelayanan primer. Sekali lagi terima kasih apresiasi saya untuk Dr. Evelyn, Dr. Yulia, dan Dr. Nurwasis. Juga terima kasih pada Dr. Linda, Dr. Pandu, Dr. Farisal, dan tim mempersiapkan dari minggu ke minggu multidisiplin, tidak mudah itu. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi, salam sehat. Mudah-mudahan acara bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua ID Cabang Surabaya. Baiklah para peserta webinar yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, kini kita akan menginjak pada acara inti Dolan, diskusi online mingguan dengan topik glaukoma akut, dan yang akan dipandu oleh Dr. Yulia Primitasari, spesialis mata konsultan. Kepada Dr. Yulia, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Dr. Linda Astari. Terima kasih Dr. Brahmana Askandar. Pada kesempatan sore hari ini kita bergabung di Dolan ID Surabaya yang dilaksanakan setiap hari Senin pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, di mana kita telah memasuki edisi yang ke-14 dan topik pada sore hari ini adalah glaukoma akut. Sore ini ada dua narasumber yang pakar dalam bidangnya, yaitu Dr. Nurwasis, spesialis mata konsultan, dan Dr. Evelyn Komarati, spesialis mata konsultan. Topik glaukoma akut ini memang sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia, di mana kasus glaukoma akut ini cukup banyak terjadi di Indonesia dan kurang lebih cukup sering ya kita temui di lapangan. Sambil menunggu adanya pertanyaan, mungkin ada presentasi terlebih dahulu.
kami persilahkan. Sebelumnya saya saya mohon perkenalan diri dari Dr. Nurwasis dan Dr. Evelyn untuk mulai membuka diskusi dan topik acara pada sore hari ini. Kami persilakan Dr. Nurwasis dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suara saya dapat didengar, Dr. Julia? Iya, sangat jelas, Dok. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya bertiga memang di ilmu kesehatan mata, FK UNER RSUD Dr. Sutomo, dan kebetulan sama-sama di divisi glaukoma ya. Jadi syukur alhamdulillah saya Dr. Nurwasis, spesialis mata konsultan, bisa bergabung dengan teman-teman di ID Surabaya dan seluruh partisipan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nurwasis. Dilanjutkan, silakan Dr. Evelyn. Terima kasih Dr. Yulia, yang terhormat Dr. Brahmana sebagai Ketua ID Surabaya dan Dr. Linda Astari sebagai host, dan seluruh tim Dolan. Saya Dr. Evelyn Komarate. Kami bersama-sama bertiga di Divisi Glaukoma Departemen KSM Ilmu Kesehatan Mata FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo. Terima kasih atas kesempatan bersama-sama kita belajar tentang glaukoma akut. Terima kasih Dr. Yulia. Baik, terima kasih Dr. Evelyn. Mungkin sambil berdiskusi dan tanya jawab, kita sampaikan dahulu dokter presentasi singkat mengenai glaukoma akut untuk membuka wawasan kita semua yang hadir pada sore hari ini bagaimana glaukoma akut tersebut. Mungkin Dr. Evelyn ya yang akan menyampaikan. Kami persilakan, Dok. Saya coba share screen dulu ya. Ya, tampak sudah kelihatan ya PowerPoint-nya, Dr. Yulia? Sudah, Dok, jelas, Dok. Silakan dilanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada seluruh tim Dolan ID Surabaya. Terima kasih kepada Ketua ID Surabaya Dr. Brahmana dan seluruh tim pengurus ID Surabaya. Kami bertiga diberi kesempatan untuk Dolan diskusi online mingguan edisi Februari 2023 tentang glaukoma akut, dan juga kami wakil dari Perdami Wilayah Jawa Timur dan juga Departemen KSM Ilmu Kesehatan Mata. Ini sekedar mengingatkan saja karena pasti di sini para peserta adalah dokter umum dan juga ada spesialis mata, mungkin perawat dan seluruh tenaga kesehatan, di mana glaukoma akut semuanya pasti sudah tahu, tetapi kami hanya mengingatkan saja, reminding tentang glaukoma akut adalah salah satu penyakit emergensi di bidang mata dan harus dikuasai dengan kompetensi 4 untuk SKDI ya, S1. Glaukoma sendiri adalah kelompok penyakit neuropati optik yang progresif. Di sini terjadi perubahan diskus optikus, jadi kita bisa melihat di sini cupping dan dis, dan pada glaukoma itu terjadi pelebaran cupping. Efek lapang pandangnya yang terjadi, jadi kalau ada kerusakan anatomi maka akan diikuti kerusakan fungsi, dan defek lapang pandang yang terjadi bersifat irreversibel. Ini adalah contoh defek lapang pandang yang normal, dan pada pasien glaukoma lapang pandang ini akan menyempit dan sampai keadaan akhir atau advance glaukoma. Terminal stage dari glaukoma adalah melihat seperti diteropong atau tunnel vision. Beberapa faktor resiko yang harus digali jika kita menemukan pasien-pasien dengan glaukoma adalah yang utama tetap tekanan intraokular yang tinggi atau meningkat lebih dari normal. Kemudian glaukoma adalah suatu penyakit degeneratif sama dengan katarak, jadi faktor resiko yang lain adalah usia. Kemudian ras dan faktor keturunan atau riwayat keluarga juga harus digali pada pasien-pasien glaukoma.
Jadi glaukoma kita bagi menjadi sudut terbuka dan sudut tertutup. Dinamika humor aqueous harus dipegang. Jadi corpus ciliaris memproduksi, kemudian menuju bilik mata belakang, pupil, bilik mata depan, dan keluar melalui trabecular meshwork. Ini yang disebut outflow. Bagaimana sih sistemnya ini kalau kita perbesar ya? Jadi mulai dari corpus ciliaris diproduksi di bilik mata belakang, pupil, keluar ke sistem outflow yaitu trabecular meshwork dan kanal SLAM. Jadi apabila ada gangguan di sini maka akan menyebabkan gangguan pengeluaran atau outflow. Tekanan intraokular normal itu 10 sampai 21 mm merkuri. Sedangkan adanya hambatan pada outflow maka akan menyebabkan tekanan bola mata menjadi tinggi, lebih tinggi dari cut off point dari normal intraocular pressure. Jadi tahanannya itu biasanya di daerah outflow. Ini kita bicara untuk glaukoma yang sudut terbuka. Selanjutnya kita juga akan bicarakan kelompok glaukoma yang lain, yaitu glaukoma yang sudut tertutup. Kalau yang sudut terbuka ini itu biasanya pelan-pelan ya. Jadi tekanan meningkatnya itu tidak bersifat akut, sehingga biasanya tidak ada keluhan dari pasien. Makanya disebut glaukoma itu pencuri penglihatan. Nah, yang kita bicarakan sekarang yang akut, itu termasuk golongan yang sudut tertutup atau angle closure glaukoma. Sama, yang dipermasalahkan atau tertutup adalah daerah outflow, trabecular meshwork. Tetapi dia sudutnya tertutup. Jadi dinamikanya tetap sama, produksi, bilik mata belakang, pupil, kemudian ke sudut bilik mata depan, tetapi karena tertutup oleh iridotrabecular kontak namanya, maka outflow terganggu. Sehingga tekanan meningkat dengan mendadak. Jadi itu bedanya antara glaukoma yang kronis dan akut. Ini kita melihat gambaran dari akut angle closure glaukoma atau akut primary angle closure ya, APAC ya, istilah yang sering kita pakai. Ini termasuk emergency di bidang mata. Jadi semua komponen tenaga kesehatan harus benar-benar mengetahui dan memahami tentang glaukoma akut. Ini saya kira sudah tadi. Nah, sekarang kita menuju ke angle closure sendiri. Jadi kenapa sih sudut itu tertutup? Bisa ada dua mekanisme, yaitu anterior pulling atau tarikan atau posterior pushing ya. Jadi bisa tarikan, bisa dorongan. Kalau tertarik, ini biasanya inflamasi, ICE syndrome, inkarserasi iris baik oleh karena trauma maupun surgical dan epithelial atau fibrous ingrowth. Kalau dorongan itu biasanya blok pupil, malignan glaukoma, kelainan kanal lensa, baik itu katarak, subluxasi ataupun luxasi, dan anatomi dari iris sendiri, plato iris. Glaukoma akut ini TIO meningkat atau tekanan bola mata ini meningkat sangat cepat dan bersifat akut. Karena mendadak maka gejalanya juga kelihatan jelas. Jadi ini masuk sekali lagi kegawat daruratan dalam bidang mata. Tanda-tandanya apa? Mata merah ya. Jadi matanya itu merah, korneanya itu suram atau keruh karena edema, pupilnya dilatasi dan refleks cahayanya menurun, matanya berair, bilik mata depannya dangkal, bisa hanya diperiksa pakai senter juga bisa ya, tidak harus dengan alat yang penunjang yang canggih. Dan peningkatan TIO yang sangat tinggi dan bersifat mendadak. Karena korneanya itu keruh, maka penurunan visusnya sangat cepat ya. Jadi bisa sampai 1/3 atau 1/60 dan nyeri. Jadi keluhan utama pasien datang ke kita adalah mata yang sangat nyeri. Disertai kelainan sistemik, mual dan muntah, sehingga sering keliru masuk tidak di mata tapi ke
penyakit dalam atau neuro. Yang khas adalah halo. Halo itu melihat di sekitar lampu itu ada warna-warna pelangi ya. Cuman ini gambarnya tidak kelihatan. Alat-alat yang diperlukan yang paling sederhana adalah cukup dengan senter. Bisa. Jadi ini gambaran mata merahnya, kemudian pupil dilatasi dan kornea yang udem. Tetapi untuk penunjang yang lebih bagus, memang untuk pengukuran tekanan bola mata, gold standarnya adalah aplanasi Goldman, kemudian gonioskopi untuk melihat sudut, ada fundoskopi untuk melihat nervus opticus, dan ada biometri dan OCT, juga Humphrey visual field ya. Jadi semakin canggih alat-alat untuk deteksi dini. Tapi kalau glaukoma akut cukup dengan senter saja kita sudah bisa melihat ini glaukoma akut atau tidak. Ini adalah diferensial diagnosis. Yang paling gampang dilihat dengan flashlight adalah pupil. Jadi kalau glaukoma akut, ini semua matanya merah, keluhannya juga berair, kadang-kadang nyeri juga, tetapi pupilnya ini beda. Kalau glaukoma akut, pupilnya mid dilatasi dengan refleks cahaya yang menurun. Kalau uveitis itu miosis, dan kalau kelainan kornea atau konjungtiva itu biasanya normal ya. Itu yang paling mudah. Ini diferensial diagnosis, sebetulnya banyak sekali DD-nya. Ada 1, 2, 3, dan lebih ya, lebih dari ini sebetulnya. Tapi mata itu kelainannya kita cukup melihat mata merah atau putih, visus menurun, mendadak atau pelan-pelan, atau menurun atau tidak ya. Jadi mata merah dan putih ini harus dipegang. Dari semua yang ada di sini, matanya merah semua ya. Jadi DD cukup banyak dan harus hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Karena pemeriksaan yang bagus maka akan menentukan perencanaan yang benar. Yang pertama pasti medikamentosa ya. Jadi obat-obatan apa saja yang harus kita ketahui untuk glaukoma akut. Intinya yang paling utama adalah menurunkan tekanan segera. Setelah itu terapi simptomatis mual muntahnya diatasi, kalau dia dehidrasi karena mual muntah juga diatasi, dan selanjutnya baru setelah tekanan intraokular itu secara akut, yang akut mendadak bisa sampai 40 sampai lebih ya, 40 sampai 80 bahkan tekanannya. Setelah diatasi baru kita berpikir penatasan yang lain. Intinya glaukoma itu dibagi pengobatannya 3 step. 1 adalah obat-obatan, kemudian operasi, ini kita bagi menjadi laser dan surgical. Saya kira itu, Dr. Yulia, terima kasih. Semoga sedikit reminding nanti kita diskusinya bisa lebih panjang. Saya izin stop share. Baik, terima kasih Dr. Evelyn atas presentasinya yang sangat informatif. Tapi tentu saja dari para hadirin yang join Zoom sore hari ini pasti masih banyak yang ingin ditanyakan atau ingin memerlukan tambahan informasi. Ini kita manfaatkan kedua pakar glaukoma yang hadir pada sore hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di sini sudah ada 2 pertanyaan, Dok, di kolom Q&A. Mungkin saya beri kesempatan untuk Dr. Nurwasis terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini dari Husin Naseri. Dr. Husin Naseri ya, izin bertanya, sebagai KIPI ada pasien datang dengan keluhan sefalgi, kemungkinan glaukoma. Apakah dengan pemeriksaan tanpa tonometri bisa tahu apakah itu glaukoma atau bukan? Mungkin Dr. Nurwasis dahulu, kami persilakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Yulia. Dr. Husin tadi sudah diterangkan singkat Dr. Evelyn Komarate ya. Jadi pemeriksaan itu mulai dari yang paling sederhana dan paling tinggi nilai diagnosisnya gitu. Jadi kita lihat betul itu apabila ada sefalgi, muntah-muntah, itu kemudian melihat matanya itu sudah satu langkah yang betul ya. Jadi kadang-kadang dibiarkan saja, itu tidak dilihat. Jadi kita mungkin teman-teman sebagai misalnya general practitioner itu harus melihat, memang harus mencari semuanya. Kemudian kalau kita lihat matanya, oh ternyata kok matanya merah. Mungkin kadang-kadang kalau saking nyerinya dia mungkin bisa menutup satu mata. Itu sudah ada tanda-tanda. Kemudian kita coba, kalau kita mata itu kita cek visusnya. Jadi tajam penglihatan ditutup aja, satu mata kanan ditutup, satu mata kiri untuk melihat.
apakah sudah berdampak pada tajam penglihatannya. Karena glaukoma akut itu turun karena korneanya tadi turun gitu. Kemudian yang kedua itu flashlight ya, flashlight dari samping itu akan kelihatan shadowing ya. Jadi eclipse sign yang positif. Jadi pada misalnya dari kita lihat dari ini kanan, kemudian kita lihat sisi medial. Kalau sisi medial kita itu gelap, berarti harus hati-hati. Itu menandakan sudut tertutup. Kemudian kalau misalnya pupilnya tadi dilatasi, apalagi lonjong, nah itu sudah diagnosis yang mengarah ke glaukoma akut. Mungkin nanti Dr. Evelyn bisa menambahkan, Dr. Yulia, satu langkah ini karena glaukoma akut adalah 3B ya, 3 apa 3B? Moga-moga diteruskan, Dr. Evelyn. Ya, Saya Dok. kira sudah lengkap ya, Dr. Nasir. Ya, mungkin sudah lengkap itu jawaban dari Dr. Nurwasis ya, Dok. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Di sini ada Dr. Suhendra, mohon pencerahan kalau pasien muda, tapi ini kelihatannya bukan glaukoma akut ya. Mungkin bisa dijawab singkat saja untuk Dr. Evelyn. Pasien muda dengan IOP 20/21 tanpa gejala dan pemeriksaan lapang pandang normal, serta lain-lain juga normal. Apakah harus diturunkan dengan obat atau hanya observasi dulu pasien dengan myopia? Silakan Dr. Evelyn. Terima kasih pertanyaannya Dr. Suhendra ya. Jadi kita memang harus menegakkan diagnosis dengan betul dulu sebelum melakukan penata-laksanaan. Kalau pasien yang disebut Dr. Suhendra ini lebih ke pasien hipertensi okuli ya. Jadi pasien-pasien dengan tekanan intraokuler, tapi ini perbatasan ya kalau 20/21. Biasanya di atas 21. Jadi normal itu 10 sampai 20, cut off point-nya 21. Kalau di atas 21 baru kita sebut tinggi ya. Ada yang menyebut sampai 22 cut off point-nya. Tapi kalau lapang pandangnya normal, tidak ada glaukomatus optik neuropati, hanya tekanannya tinggi, maka itu disebut hipertensi okuli. Tetapi pada pasien-pasien miopia, itu kita harus hati-hati. Karena tekanan pada pasien-pasien miopia itu false low ya. Jadi 21-nya kalau dia high myopia mungkin aslinya juga bisa 25 itu. Jadi kalau tidak ada kelainan yang lain maka kita sebut hipertensi okuli. Diobati atau tidak, pasien dengan hipertensi okuli itu secara mudah menghafal ya. Kalau kita obati jika mata satunya glaukoma. Kemudian TIO-nya lebih dari 30. Itu kita obati. Atau ada faktor resiko. Atau seperti misalnya ayah ibunya mungkin glaukoma atau dia ada diabetes atau hipertensi gitu ya. Jadi itu kita obati. Tapi kalau tidak ada semuanya itu, maka cukup dilakukan observasi. Itu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Evelyn atas jawabannya. Jadi sudah jelas ya, dilakukan observasi terlebih dulu, tapi sebelumnya harus dipastikan apakah memang tekanan bola matanya adalah yang akurat demikian. Kemudian ada untuk Dr. Nurwasis, ini ada pertanyaan dari Dr. Freddy Prasetyo. Pada glaukoma akut yang sudah diketahui penyebabnya, misalkan karena luksasi anterior lensa atau karena trauma, apakah boleh diberikan manitol atau gliserin oral sambil menunggu tindakan operatif definitifnya? Silakan Dr. Ya, terima kasih Dr. Julia. Jadi memang apabila itu sudah jelas bahwa memang glaukoma akut ya, jadi apapun penyebabnya, itu prinsip yang pertama tadi sesuai yang disampaikan Dr. Evelyn tadi ya di PPT-nya itu. Jadi pertama itu hyperosmotic agent ya. Jadi sebetulnya gliserin itu mudah mungkin dicari ya kalau di tempat-tempat ini. Jadi 1 cc kemudian dicampur dengan 1 cc air kemudian diberikan ya. Jadi itu bisa diberikan dan memang harus diberikan kalau memang itu tinggi ya. Jadi itu harus karena nanti sudah lihat bahwa itu memang glaukoma akut gitu ya. Itu dimanapun boleh, mungkin kompetensinya itu kan misalnya dokter umum itu boleh, itu karena
itu memberi terapi awal dan mengirim gitu loh ya. Jadi saya rasa memang apabila itu betul-betul sudah kelihatan ya wajib diberikan ya. Begitu Dokter Yulia, terima kasih. Mungkin Dokter Evelyn ada ini. Ya, terima kasih Dr. Nurwasis. Kami lanjutkan pertanyaan berikutnya ya, Dok. Ini pertanyaannya kelihatannya semakin sore semakin berat pertanyaannya. Ya, Dr. ya, Julia tidak boleh menjawab ya. ya saya menjawab sebisa saya. Banyak. Dari Dokter Christine Natali, mohon bertanya, bagi penderita glaukoma yang sudah memakai obat tetes mata timol 0,5% selama 15 tahun dan sudah berhenti memakai tetes mata, apa akan memberikan efek samping terhadap penglihatan karena pasien tidak ada gejala selama 5 tahun terakhir? Mungkin Dokter Evelyn gilirannya. Kelihatannya ini obatnya berhenti tapi ada gangguan penglihatan setelahnya mungkin ya. Kalau dari pertanyaannya, silakan Dokter Evelyn. Iya, jadi pertanyaannya itu memakai timol selama 5 tahun ya. Setelah itu berhenti karena 15 tidak tahun, Dok. 15 tahun. Cukup panjang ya. Jadi sebetulnya terapi glaukoma itu semuanya kecuali yang tanpa preservatif ya. Itu menyebabkan efek samping sindrom mata kering atau ocular surface disease sebetulnya ya, dry eye disease. Jadi pemakaian yang lama itu pasti akan menimbulkan efek samping. Tapi yang paling penting dari itu apakah follow up pasien ini mengalami progresivitas atau tidak. Kalau gejala itu kalau kita tadi mendengar melihat patofisiologi glaukoma yang kronis itu aja dari awal sudah tidak ada gejala ya. Jadi tanpa gejala itu bukan berarti progresivitasnya berhenti. Jadi tugas kita sebagai tenaga kesehatan adalah melakukan follow up. Pasien glaukoma ini yang paling tidak enak sebetulnya kegagalan utamanya adalah compliance pasien ya, karena sudah bosan ya 15 tahun orang harus memakai tetes mata yang sama bertahun-tahun dan dia merasa ini tidak ada gejala apa-apa itu. Yang tahu adalah kita sebagai tenaga kesehatan yang memeriksa. Jadi tolong kalau misalnya ada pasien seperti itu, apalagi dia sudah menghentikan obatnya. Tujuan pemberian obat-obat anti glaukoma itu kan menstabilkan tekanan intraokulernya dalam 24 jam. Sama dengan hipertensi sebetulnya, tapi hipertensinya di mata ya. Jadi kalau dia melepas obat, maka tekanan intraokuler itu akan tinggi atau diurnal variasinya jalan terus. Jadi naik turunnya itu tidak terkontrol dengan baik dan itu akan menyebabkan progresivitas dan akhirnya akan menyebabkan kebutaan. Jadi tujuannya adalah mencegah kebutaan. Saya kira itu, Dr. Yulia. Iya, terima kasih Dokter Evelyn. Jadi memang glaukoma ini suatu irreversible blindness ya. Jadi kalau sudah terjadi gangguan penglihatan karena kerusakan di papil saraf optiknya, glaukomatus optik neuropati, maka dia tidak bisa kembali normal. Sehingga tujuan utama pengobatan dan maupun operasi adalah menghambat progresivitas glaukomanya. Baik, terima kasih Dok. Kita lanjutkan untuk Dr. Nurwasis. Ini dari Dr. Az-Zahra Afifah. Tampaknya pertanyaan nomor 1 sudah terjawab tadi. Kemudian nomor 2 juga sepertinya sudah diterangkan oleh Dr. Evelyn pada presentasi. Pertanyaan yang ketiga ini saya sampaikan kepada Dr. Nurwasis. Pasien glaukoma dengan kriteria apa saja yang perlu dilakukan trabekulektomi pada mata kontralateral? Pertanyaannya sulit ini, Dok. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi begini, jadi secara global, jadi tata laksana pengobatan glaukoma itu adalah obat, operasi, apakah sudah berhenti? Belum, obat lagi gitu ya. Jadi jangan kalau misalnya sudah dioperasi sudah beres. Kemudian sudah dikasih obat sudah beres. Jadi parameternya harus betul-betul jelas tentang indikasi ya. Jadi kalau misalnya akut, jadi kalau akut ini sebetulnya yang paling ini adalah trabekulanya itu bagus, cuman trabekula tertutup oleh iris, gitu ya.
Jadi yang paling banyak dianut sekarang adalah iridektomi. Apabila itu terjadi suatu penutupan perlengketan gitu ya antara iris perifer dan trabekulektomi itu dilepas yang dikatakan sebagai goniosynechiolisis gitu loh. Jadi, nah kapan apakah trabekulektomi itu dikerjakan? Itu kira-kira bila nutupnya itu 6 bulan, bahkan ada yang katakan 6 tahun. Itu trabekulektominya itu akan rusak. Jadi trabecular damage itu lama. Itu berubah kalau dulu zaman saya mungkin masih PPDS awal gitu ya. Apalagi Dokter Yulia belum PPDS karena disusul Dokter Evelyn sebentar lagi, habis itu jadi PPDS. Dokter Yulia belum, masih SMA mungkin. Ya, itu apabila 2 kali 24 jam glaukoma akut trabekulektomi, jadi kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya nggak ada gejala apa-apa, ya tunggu dulu apakah itu memang perlu ditrabekulektomi apa tidak gitu ya. Jadi evaluasi lebih banyak. Demikian Dokter Yulia, makasih. Ya, terima kasih Dokter Nurwasis. Ini yang ditanyakan tadi juga mata kontralateral, Dok. Mungkin kalau kontralateral kalau memang dia suatu primary angle closure ya, Dok ya. Ya. Atau primary angle closure glaukoma. Mungkin kalau yang mata satunya sudah beres penanganannya, mata kontralateral bisa dilakukan preventif iridotomi atau iridektomi. Mungkin itu pertanyaannya ya, Dok. Ya, makasih. Ya. Terima kasih. Kemudian kami lanjutkan untuk Dr. Evelyn, ini dari Kabupaten Malang, Dr. Ambari Pramastria Putri. Izin bertanya, untuk pemberian medikamentosa pasien glaukoma akut, apakah ada window periodnya? Window period untuk pemberian obat-obatan medikamentosa pada glaukoma akut. Silakan, Dok. Terima kasih pertanyaannya dari Malang jauh ya. Senang ya kalau online ini bisa dari mana-mana. Mudah-mudahan banyak manfaat ya, kita bisa berdiskusi. Intinya kalau glaukoma akut tuh langsung diobati secepatnya. Diturunkan tekanannya yang tinggi itu secepatnya. Itu ada penelitian Dr. Nurwasis, itu ada disertasinya ya. Jadi dalam 24 jam itu udah merusak ischemic reperfusi namanya ya. Jadi sudah merusak nervus opticus. Jadi kalau sudah akut tidak ada window period lagi, langsung harus diturunkan secepatnya. Dan tadi pertanyaan yang sebelumnya juga betul, pengobatan pada glaukoma akut itu meliputi 2 mata sebetulnya, karena biasanya anatomi matanya itu sama ya, kita itu kiri kanan. Kalau satu sudutnya sempit, satunya juga sempit. Jarang yang berbeda ya, tapi tetap ada ya yang beda kiri kanan, tapi itu jarang sekali. Jadi kalau sudah mengatasi mata satunya, langsung mata satunya kita evaluasi untuk preventif. Tadi sudah disebutkan Dr. Yulia juga. Jadi nggak ada window period ya, langsung obatnya apa? Nah, jadi golongannya yang paling cepat adalah hiperosmotic agent ya. Mau intravena atau oral, bisa gliserin, bisa mannitol ya. Itu langsung diberikan. Setelah itu kita memberikan beta blocker ya yang paling cepat, penurunannya lebih besar, tapi hati-hati harus ditanya dulu orangnya ada asma bronkial atau tidak. Jadi ada kontraindikasi yang harus dihindari pada pasien-pasien tertentu ya, jangan langsung diberikan semuanya. Nanti gliserin juga pada pasien diabetes, hati-hati juga ya. Jadi habis hiperosmotik, kemudian beta blocker. Kalau menggunakan hiperosmotik biasanya juga dilanjutkan secara oral dengan karbonik anhidrasa inhibitor, dan itu menyebabkan hipokalemi, jadi harus ditambah kalium. Saya kira itu ya kalau yang akut. Nanti kalau sudah tekanannya turun di bawah 30 atau 25 atau ini, kita sudah bisa memberikan pilokarpin ya untuk membuka sudut. Jadi prinsipnya itu glaukoma akut adalah golongan sudut tertutup dan sudutnya harus dibuka itu. Kalau dia masih bagus, tadi Dr. Nurwasis bilang, setelah sudutnya dibuka, maka outflow-nya akan berfungsi dengan baik. Itu Dr. Yulia. Baik, terima kasih Dr. Evelyn. Jadi prinsipnya kalau glaukoma akut, terutama yang sudut tertutup ya, ini adalah secepatnya menurunkan tekanan bola mata dengan medikamentosa kalau masih di level general practitioner ya. Kemudian setelah itu
tidak diam saja, tetapi dilanjutkan. Dikirim ke spesialis mata, tujuannya adalah untuk prinsip pengobatan yang kedua, yaitu membuka sudut yang tertutup dan mencegahnya untuk tertutup kembali. Ini bisa dengan tindakan iridotomi laser atau tindakan surgikal. Jadi seperti itu. Penjelasan Dr. Evelyn tadi sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Q&A yang sudah ditanyakan sebelumnya. Selanjutnya mungkin dari kepada Dr. Nurwasis untuk Bapak Hanggoro Budi, izin bertanya, saat pasien sudah rawat pulang dengan pengobatan acetazolamid dan KSR habis, lalu ada keluhan kesemutan, parestesi, bahkan kram otot, apa yang bisa dinasihatkan langkah awal non-obat ini non-medikamentosa ya mungkin maksudnya, sambil berangkat ke UGD terdekat untuk mengantisipasi hipokalemi. Jadi ini efek samping obat ya yang ditanyakan bagaimana mengatasinya. Memang ini kompetensi dokter umum ini harus bisa mengatasi. Silakan Dr. Nurwasis mungkin bisa memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih Dr. Julia. Jadi memang tadi sudah dijelaskan Dr. Evelyn ya. Jadi acetazolamid itu bisa menyebabkan hipokalemi. Dan jadi obat-obat tersebut adalah suatu obat-obatan sistemik. Jadi natrium kaliumnya itu harus seimbang. Jadi ada beberapa penderita itu bahkan yang di rumah sakit itu pun harus diperiksa gitu. Kadang-kadang kita lupa memeriksa. Dan itu juga bisa berakibat yang cukup berat gitu loh. Jadi dimanapun levelnya itu harus kita pikirkan ya, harus kita pikirkan. Kalau memang efek samping misalnya perutnya mual, kemudian pegel-pegel, kalau itu memang iya itu. Jadi semua keluhan-keluhan itu ada. Tapi bagaimana kita menyeimbangkan tadi antara obat-obatan, surgical dan obat-obatan. Jadi itu ini Dr. Yulia. Jadi harus betul-betul kalau sudah efek sampingnya itu muncul, harus diperiksa elektrolitnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Evelyn. Jadi mungkin disarankan untuk intake kalium mungkin dari obat-obatan mungkin bisa disarankan diberikan terlebih dahulu. Yang penting pasien tidak jatuh dalam kondisi dehidrasi, tidak lemas, atau tidak mengalami kelemahan yang berlebihan. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang agak lebih lanjut ya. Saya pilih satu dulu, tapi tidak terlalu berhubungan dengan glaukoma akut. Ini adalah uveitic glaukoma kelihatannya, tapi tidak apa-apa. Mungkin ada sedikit informasi yang bisa disampaikan untuk Dr. Evelyn. Izin bertanya, saya memiliki pasien dengan uveitis dan sudah dirujuk ke spesialis mata di rumah sakit, namun pasien tidak mau kontrol. Usianya masih muda, 28 tahun, dan dari rumah sakit mendapatkan terapi topruzon tetes mata. Tampaknya ini terapi tetes yang mengandung kortikosteroid. Di awal mendapat 6 kali selama 2 bulan, dan sekarang sudah di tapering off 4 kali bulan ketiga. Daripada pasien tidak kontrol ke rumah sakit, saya minta kontrol ke vaskes pertama, mungkin di tempat Dokter Ika ini ya. Mohon izin maksimal berapa lama untuk pemberian topruzon sehingga tidak menyebabkan glaukoma. Ini salah satu obat tetes yang mengandung kortikosteroid yang memang penggunaan jangka panjangnya apabila tidak terkontrol dapat menyebabkan peningkatan tekanan bola mata. Silakan Dr. Evelyn. Terima kasih Dr. Yulia. Sebetulnya glaukoma akut itu tadi kan judulnya cuma glaukoma akut ya. Jadi bisa primer bisa sekunder. Uveitis ini salah satunya juga akut glaukoma yang karena sekunder ya. Jadi kalau kita menemukan glaukoma akut sendiri yang primer itu ada uveitisnya ringan. Jadi biasanya di bilik mata depannya itu ada flare cell gitu ya. Jadi sama-sama ada uveitiknya sebetulnya. Kalau untuk kompetensi S1 mungkin jika uveitis itu ringan, maka sebaiknya yang dipakai pertama terapi definitif dari uveitik
uveitis sendiri, mau itu glaukoma atau tidak, adalah sikloplegik ya. Itu yang sering dilupakan. Jadi langsung aja pakai steroid gitu. Bruson itu sangat sering dipakai sitrol ya. Jadi sikloplegik dulu. Kalau moderate sampai ringan ya, yang terutama yang ringan. Tapi kalau sudah moderate sampai severe itu kompetensinya sudah lewat dari S1 ya, pasti seorang spesialis. Tapi kalau ringan jangan langsung steroid, sikloplegik dulu. Steroid diobservasi. Kalau dengan sikloplegik dia membaik, maka kita tidak perlu memakai steroid sebetulnya. Nah, steroid dipakai sampai kapan? Biasanya kita memang mengobservasi ya. Kalau misalnya dengan sikloplegik ditambah topikal steroid dan dia 1 minggu membaik, kita pertahankan 1 minggu kemudian tapering. Kalau responder steroid ya, setiap orang itu beda-beda. Ada yang berespon 1-2 minggu tekanan intraokularnya tinggi. Tapi ada yang tidak. Kalau non-responder ya dia meskipun dikasih tombrosan sampai 1 bulan itu tekanan intraokularnya tidak tinggi. Jadi semua pemakaian steroid, mau itu sebagai terapi atau sebagai adjuvan, kita harus evaluasi TEO-nya. Begitu TEO-nya tinggi karena steroid, maka kita harus hentikan. Termasuk sekarang banyak sekali pasien-pasien dengan autoimun ya. SLE dan lain-lain itu banyak dengan memakai steroid jangka panjang. Nah, sering tidak dikonsulkan ke mata atau dokter mata atau dokter umum pun agak males memeriksa tekanan bola matanya ya. Memeriksa tekanan bola mata itu kalau pakai non kontak enak, tapi kalau pakai siat kadang-kadang orang males itu. Paling enggak palpasi ya. Jadi palpasi itu jangan lupa kemampuan dua jari kita untuk melakukan palpasi itu diasah betul. Kalau misalnya tidak ada alat, seseorang memakai steroid jangka panjang, mau sakit apapun kita harus evaluasi TEO-nya. Saya kira itu Dr. Yulia. Iya, baik, makasih dok. Jadi itu juga sekaligus menjawab ada pertanyaan terkait dengan palpasi, memeriksa tekanan bola mata, bagaimana kita bandingkan dengan mata yang normal. Kalau kita ingin latihan melakukan palpasi, kalau mata kita sendiri normal atau ada mata orang lain yang memang tidak glaukoma, silakan dicoba bagaimana akan berbeda rasanya pada kondisi tekanan bola mata yang sangat tinggi. Matanya akan teraba sangat keras. Selanjutnya untuk Dr. Nurwasis dari Dr. Hans Ariel. Selamat sore dok, izin bertanya, ibu saya riwayat glaukoma akut dan operasi sekitar 5 tahun yang lalu. Saat ini mulai didapatkan katarak dan izin bertanya kapan sebaiknya kataraknya dioperasi untuk mencegah glaukoma berulang. Jadi sudah pernah operasi glaukoma, mungkin yang 5 tahun lalu operasi glaukoma ya. Kemudian saat ini muncul katarak, terus kapan sebaiknya kataraknya dioperasi? Demikian Dr. Nurwasis. Terima kasih Dr. Yulia. Jadi pertanyaan itu cukup bagus dan kasusnya juga cukup bagus ya. Jadi pertama-tama kalau mendapat seperti itu, jadi syukur alhamdulillah pertolongan pertama 5 tahun yang lalu itu operasinya cukup bagus gitu ya. Jadi dengan operasi yang pertama itu bila kondisinya bagus itu TIU-nya bisa turun. Tapi operasi apapun intraokuler itu baik iridektomi, trabekulektomi itu menyebabkan katarak gitu ya. Nah, kapan diambil? Itu kalau misalnya itu tadi ini berkaitan dengan akut, sebetulnya secepatnya tidak apa-apa ya. Dan apalagi atau bila operasinya itu iridektomi ya, jadi begitu. Tetapi kalau misalnya trabekulektomi dan sudut terbuka itu ditunggu 6 bulan atau 1 tahun. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan sudut tertutup dan dulunya itu memang berhubungan dengan glaukoma akut, ya tidak apa-apa, dioperasi saja. Jangan sampai kataraknya itu tambah lama, tambah keras. Jadi nanti operasinya tambah sulit. Jadi begitu ya. Jadi banyak pasien-pasien seperti itu. Demikian Dr. Yulia. Masih. Ya, baik, terima kasih Dr. Nurwasis. Kalau ini sudah 5 tahun sebelumnya dilakukan operasi glaukoma dan saat ini sudah mulai tebal kataraknya, memang sebaiknya segera dilakukan tindakan
operasi, karena bagaimanapun juga pada glaukoma sudah tertutup, apabila ukuran lensa itu sudah tebal, tentu saja akan mengganggu outflow dari humor aqueousnya dan menyebabkan peningkatan tekanan bola mata. Baik, terima kasih Dok. Ini saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dari Cahya Wulandari. Oh, ini sepertinya pertanyaannya serupa dengan pertanyaan yang awal-awal tadi ya, yang sudah dijawab Dr. Nurwasis, Dr. Cahya. Selamat sore, riwayat trauma benda tumpul juga menjadi salah satu pencetus terjadinya glaukoma. Obat-obatan apa saja yang harus saya berikan pada pasien yang terkena bola tenis dan harus diobservasi apa dan berapa lama? Mungkin ini saya sampaikan ke Dr. Evelyn ya, kalau terkena trauma tumpul ini kemungkinan apa saja yang bisa terjadi pada mata kita sehingga bisa menyebabkan glaukoma sekunder. Mungkin ke arah sana ya Dr. Evelyn. Saya persilakan Dok. Terima kasih, Dr. Yulia. Jadi kalau misalnya kita trauma ya, itu kena bola tenis ya tadi, itu kita bagi ya, keadaannya akut atau kronis. Kalau misalnya akut, langsung tekanannya tinggi, itu bisa juga hanya udem ya, udem di daerah trabekel. Jadi kalau jangan langsung gini, misalnya kena bola terus tekanannya tinggi langsung dioperasi atau di laser ya. Jadi kita lihat dulu kondisinya. Biasanya udem trabekel kita kasih anti inflamasi atau anti udem ya, seperti NSAID atau kortikosteroid juga bisa. Itu biasanya TEO-nya turun. Terus dilihat itu ada hifema atau tidak. Kadang-kadang kan ada hifema di situ. Nah, itu juga akan menutup outflow ya. Jadi kebanyakan itu uveitis, hifema akan menyebabkan uveitis. Terus yang lain, jadi mata itu pemeriksaannya itu harus teliti ya. Dari depan sampai belakang organnya kecil tapi banyak sekali komponen-komponen organ-organ itu dari depan sampai belakang. Jadi kalau misalnya trauma kita evaluasi nih, mulai dari palpebranya, korneanya bagaimana, bilik mata depannya bagaimana, kemudian bilik mata depan ada hifema atau tidak, sampai pada irisnya apa ada iris yang robekan iris, kemudian lensanya ada luksasi atau tidak, atau subluksasi ya. Terus sampai ke belakang vitreous apakah ada perdarahan vitreous. Jadi itu trauma terbagi seperti itu dan masing-masing memiliki penata laksanaan yang berbeda. Cuman kalau akut tolong jangan cepat-cepat langsung ini TIO tinggi kita operasi. Kadang-kadang dengan kita tahu penyebabnya, memberi terapi yang tepat, dengan obat aja dia bisa turun. Tapi kalau misalnya ternyata lensanya ada vakuogenesis ya, kalau suruh lirik-lirik bergerak gitu, memang harus pakai slit lamp ya. Kalau nggak pakai slit lamp sulit untuk lihat subluksasi. Nah, ini memang harus cepat dilakukan operasi ya, karena nanti dia akan jadi luksasi, jatuh ke belakang lebih sulit lagi. Jadi harus ditegakkan dulu diagnosis dan penyebabnya. Setelah itu baru ditentukan apa yang harus dilakukan. Itu Dr. Yuni. Baik, terima kasih Dr. Evelyn. Untuk harus diobservasi apa saja dan berapa lamanya ini memang tergantung dari perkembangan penyakitnya ya. Kalau memang tidak ada kelainan secara anatomis dan tekanan sudah kembali normal, ya sudah obat-obatan anti glaukoma bisa dihentikan. Observasi mungkin tidak terlalu sering setelahnya. Tetapi apabila masih tinggi atau ada kemungkinan naik turun, kalau obatnya dilepas tekanannya naik lagi, ya tetap harus dicari penyebab yang lain yang mungkin belum ditemukan pada pemeriksaan di awal. Jadi tergantung case by case ya, Dokter Cahya. Memang sering ya, Dr. Yulia, kalau pasien itu sudah kita diagnosis glaukoma gitu ya, dia selalu bilang, dulu 20 tahun yang lalu saya pernah terbentur gitu. Jadi ya dari riwayat ya Dok. Iya, ada hubungannya juga antara glaukoma dengan trauma, tapi ada juga glaukoma yang berhubungan dengan trauma. Tapi nggak apa-apa, karena setiap pasien harus kita dengarkan. Intinya kita sebagai tenaga kesehatan itu mendengarkan seluruh keluhan pasien. Ya betul. Saya lanjutkan ini Dr. Nurwasis dari Dr. Devi Sarah. Selamat siang Dok, saya ingin menanyakan apakah ada waktu ideal yang disarankan
untuk melakukan laser iridotomi pada fellow eye. Ini hampir sama ya, fellow eye yang mengalami serangan akut. Gitu. Silakan Dokter Asis. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Apakah ada waktu ideal yang disarankan untuk melakukan laser iridotomi pada fellow eye, pada mata sebelah yang mengalami serangan? Oke, terima kasih. Dokter, jadi seperti tadi dikatakan bahwa memang kedua mata itu biasanya seimbang. Jadi mata kanan, mata kiri itu seimbang. Jadi pengobatan itu juga mata yang terdampak dulu, baru setelah itu mata fellow eye-nya. Ya, jadi kayak begitu. Itu biasanya kalau misalnya yang satu itu sudut tertutup akut dan itu primer, biasanya mata satunya itu dilakukan laser iridotomi bila sudutnya itu sudah tertutup gitu loh. Jadi sekarang goniskopi itu kan kompetensi mungkin sudah banyak dianut. Kalau misalnya sekarang walaupun bukan goniskopi tapi OCT anterior itu sudah banyak beredar gitu ya. Jadi modalitas sudah cukup banyak sehingga kalau misalnya seperti itu tertutup memang harus dilaser. Tapi walaupun dilaser itu juga harus dievaluasi karena glaukoma adalah progresivitas dan penyebab yang paling besar adalah oleh karena lensa ya. Jadi di Asia Tenggara, Asia itu ya memang sudut tertutup dan berkorelasi positif dengan kondisi lensanya. Oleh karena itu meskipun sudah di laser iridotomi itu harus dievaluasi secara terus-menerus. Jadi begitu ya, Dr. Yulia. Makasih. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Pertanyaan berikutnya tadi saya baca ada pertanyaan mengenai pilokarpin. Tadi sudah dijawab ya oleh Dr. Evelyn. Jadi kalau tekanan sudah mulai turun di bawah 30, mungkin sekitar 25, itu sudah boleh diberikan pilokarpin. Ini satu pertanyaan lagi, Dr. Evelyn dari Dr. Marbaniati. Izin bertanya, glaukoma bersifat herediter. Bagaimana mencegahnya? Mungkin Dr. Evelyn bisa menyampaikan. Terima kasih. Jadi sebenarnya glaukoma ini sama dengan penyakit genetik yang lain ya, seperti diabetes mellitus, hipertensi, misalnya kayak penyakit warisan ya, istilahnya pasien. Jadi mencegahnya bagaimana? Yang kita bisa kerjakan adalah screeningnya. Kalau memang ada faktor genetik atau faktor resiko yang lain, seperti tadi disebutkan faktor resiko glaukoma apa saja, maka kita harus melakukan screening. Dan sekarang ada pemeriksaan penunjang yang bisa early detection ya. Jadi bisa menegakkan diagnosis glaukoma secara awal, jadi bahkan belum ada simptom ya. Tapi alat itu bisa sampai tingkat sel ya, ganglion cell analysis. Itu pakai alat penunjang namanya OCT. Nah, bisanya screening. Jadi paling gampang apa? TIO. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Setelah itu per definisi glaukoma itu kerusakannya di saraf optik. Maka kita harus melihat saraf optik kita. Jadi kalau ke dokter mata, periksa kacamata, nggak usah sungkan-sungkan bilang, dok saya bisa lihat tekanan bola mata saya gitu. Meskipun tidak ada faktor genetik ya, kan kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang orang tua atau yang-yangnya dulu periksa apa tidak juga tidak tahu gitu. Saya mau melakukan screening glaukoma, jadi tolong diukur tekanan bola mata saya. Kalau perlu diperiksa saraf matanya. Nah, untuk pemeriksaan lapang pandang secara kasar kita bisa pakai konfrontasi ya, tapi biasanya konfrontasi itu baru terdeteksi kalau sudah lanjut ya. Kalau masih awal-awal sulit. Jadi OCT sekarang adalah suatu pemeriksaan penunjang untuk deteksi dini glaukoma. Ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami memiliki alat itu, dan juga rumah sakit yang lain atau klinik mata utama di Surabaya. Itu, terima kasih. Terima kasih Dr. Evelyn. Jadi kalau ada riwayat atau history ya di dalam keluarga yang menderita glaukoma, itu ya memang sulit, tidak ada cara untuk mencegah, yang ada adalah screening sejak dini. Jadi
memang prinsip pengobatan glaukoma ini kalau tidak mau menjadi kebutaan adalah deteksi dini. Jadi kalau memang ada riwayat ya secara rutin paling tidak setahun atau 2 tahun sekali dilakukan pemeriksaan ke dokter mata untuk screening glaukomanya. Masih Jadi, satu ya. Tambah lagi dokter Yulia mungkin Ya mulai boleh. 40 ya. 40 tahun kalau Ya, ada betul. faktor genetik itu setiap tahun. Tahun. Tapi kalau tidak ada faktor genetik bisa 2 tahun. 2 tahun sekali. Ya. Satu pertanyaan lagi mungkin Dokter Linda ya, masih ada 4 menit. Monggo dok, Yang terakhir ini mungkin kepada Dokter Nurwasis, ini terima kasih banyak respon dan pertanyaan dari yang hadir di Zoom ini sangat banyak, sampai ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya bacakan satu persatu karena hampir sama dengan pertanyaan lainnya atau mungkin bahkan belum sempat terjawab. Mungkin nanti bisa mengulang melihat di YouTube untuk presentasi yang sudah disampaikan Dr. Evelyn, kelihatannya jawabannya ada di situ. Yang terakhir Dr. Nurwasis dari Dr. Abdul Majid, pada pasien pos anti glaukoma sudut terbuka, kenapa untuk operasi berikutnya misalnya ada katarak harus menunggu 6 bulan? Itu Dr. Nurwasis, yang persilakan. Terima kasih Dr. Yulia. Jadi Dr. Abdul Majid itu teman saya dari Blora atau Pati. Jadi terima kasih Dr. Abdul Majid ya. Jadi sohib saya, kelihatannya begitu ya. Jadi begini, itu tapi sebelum saya jawab sedikit mungkin ya, bagi semuanya bahwa glaukoma itu ini kan glaukoma akut, tapi glaukoma secara keseluruhan itu 75% tanpa gejala gitu ya, setakat ya. Jadi hanya 20% saja yang mempunyai gejala, meskipun itu sudah tertutup. Kemudian kenyataan yang kedua, bahwa di negara berkembang itu 90% tidak mengetahui bahwa pasien itu glaukoma. Sedangkan negara maju itu 50% tidak mengetahui dirinya sebagai glaukoma. Jadi harus hati-hati dan memang betul ya Dr. Evelyn tadi harus screening berkelanjutan. Kemudian tadi pertanyaan Dr. Abdul Majid ya, spesialis mata ini di sana. Jadi kalau harus ditunggu itu karena flow dari pasca trabekulectomy itu adalah ya hanya di daerah trabekulectomy tersebut gitu loh. Jadi di situ jaringannya kan jaringan yang kita lakukan operasi. Jadi di flap-nya itu akan terjadi maturitas itu sekitar 6 bulan, bahkan ada 1 tahun gitu ya. Jadi kalau sudah terbuka ya memang kita jangan keburu-buru sudah gatel untuk operasi. Jadi kita harus tunggu, harus sabar menunggu supaya seperti itu. Tapi kalau sudah tertutup tidak, karena flow-nya itu masih di natural, jadi jalan natural, jangan jalan yang normal seperti biasa. Ya, jadi begitu. Jadi harus ditunggu sampai maturasi dari trabecular meshook-nya itu di area trabecular site itu matur gitu. Demikian Dokter Yulia, makasih. Baik, terima kasih Dr. Evelyn. Aduh, ada pertanyaan yang ekor nih ke Dr. Evelyn tentang lensa yang goyang. Saya tidak bacakan biar cepat nih Dr. Evelyn sudah bisa menyampaikan. Silakan Dok. Terakhir Dr. Linda ya, mohon maaf karena ini cukup penting. Terima kasih karena ini menyangkut keluarga juga ya. Jadi glaukoma akut itu memang harus dilihat penyebabnya apa. Bisa primer, bisa sekunder. Sering juga kita kelewatan bahwa memang ada subluxasi atau lensa yang goyang. Itu sangat sering. Kelihatannya glaukoma akut primer, tapi ternyata lensanya itu memang subluxasi. Penyebab subluxasi itu banyak. Bisa trauma yang jangka panjang pun bisa. Atau kebentur apa yang kelihatannya ringan, tapi dia ada subluxasi. Nah, itu mungkin tidak diketahui sebelumnya. Memang tidak mudah menegakkan diagnosis subluxasi, kadang kelihatan dengan baik, kadang sulit dan baru diketahui pada saat di meja operasi. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu memang harus disampaikan pada pasien. Mungkin kasus ini memang ada subluxasi sebelumnya ya, Dr. Yulia, dan sudah di laser, tapi tetap pada saat operasi baru diketahui lensanya goyang. Seperti itu. Dan ada juga yang tidak diketahui penyebabnya ya. Tiba-tiba aja seseorang itu subluxasi mungkin lupa pernah terbentur apa,
ringan itu dianggap itu bukan sesuatu yang menyebabkan kelainan pada mata. Saya kira itu yang terakhir kan Dr. Erin. Ya, terima kasih Dr. Evelyn. Seringkali karena usia juga jaringan yang memegang lensa juga melemah, itu juga sangat baik. Alhamdulillah hampir semua pertanyaan sudah bisa dijawab dengan diskusi yang cukup menarik dan banyak informasi yang sudah bisa kami sampaikan dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh dokter yang hadir di sini. Karena waktu sudah habis, kami kembalikan ke host. Kami persilakan Dr. Linda Astari. Ya, terima kasih Dr. Yulia. Alhamdulillah, Dolan seri ke-14 yang mengambil topik glaukoma akut telah berakhir dan diskusinya sangat luar biasa ya, dengan banyak pertanyaan dan juga jawaban dari para narasumber dan juga dari moderator sangat interaktif dan sangat informatif, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk para sejawat sekalian, ya, menambah wawasan dan juga pengetahuan dari sejawat sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber kita, Dr. Nurwasis, kemudian juga Dr. Evelyn dan juga Dr. Yulia selaku moderator yang telah membawakan acara Dolan seri ke-14 ini dengan sangat luar biasa. Kami selaku tim dari IDI Surabaya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dengan demikian saya tutup untuk Dolan seri ke-14 ini. Saya Dr. Linda Astari mohon undur diri. Sampai berjumpa kembali minggu depan pada Dolan seri ke-15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam sehat. Terima kasih. Kita bermanfaat. Terima kasih Dr. Linda, sampai ketemu di dunia nyata. Dr. Yulia, Dr. Linda. Tutup dulu ya. Assalamualaikum. Ya, izin live. Terima kasih dari tim IDI. Kesempatan